serta jenis pendidikan tertentu. Nah, jadi apa sih administrasi peserta didik itu? Yaitu adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan atau diusahakan oleh suatu lembaga atau suatu proses pengaturan bagi peserta didik, mulai dari proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru, kemudian melewati proses pembinaan, dan barulah mencapai proses akhir atau proses kelulusan. Jadi itulah yang dimaksud dengan administrasi peserta didik. Kemudian terdapat proses-proses dalam administrasi peserta didik. Proses tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Artinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa itu 1 tahun atau lebih dari itu. Dimulai dari proses perencanaan penerimaan peserta didik baru. Mulai dari masuk itu ada orientasi, bimbingan, pengenalan disiplin, dan tertib sekolah. Kemudian pengelompokan peserta didik dan pencakupan data-data peserta didik. Semua itu termasuk ke dalam proses yang sangat panjang, termasuk dalam instrumen yang digunakan dalam proses tersebut sampai mereka lulus hingga mereka memiliki potensi diri yang bagus dan mereka banyak diminati oleh lembaga-lembaga atau industri tertentu. Jadi, proses administrasi peserta didik adalah sistem dalam satu lembaga pendidikan pada dasarnya adalah suatu masukan yang harus dikelola dari nol hingga menjadi titik puncak, atau dari yang mentah menjadi matang gitu. Proses administrasi ini diharapkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kualitas kompetensi yang tinggi. Mulai dari maka seluruh jajaran atau pimpinan harus memikirkan bagaimana peserta didik itu ke depannya. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam proses penerimaan atau administrasi peserta didik, yaitu yang pertama adalah penetapan daya tampung atau kebutuhan lembaga. Kegiatan ini perlu dilakukan agar peserta didik bisa mendapatkan layanan yang memuaskan. Jika ada sekolah yang terlalu banyak menampung peserta didik atau menampung siswa baru, maka akan terasa tidak efisien bagi peserta didik atau mahasiswa
pedoman atau apa yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu membentuk kepanitiaan penerimaan murid baru yang mencakup pertama publikasi atau penyebaran info-info mengenai sekolah, baik itu akreditasi atau keunggulan dari sekolah tersebut, baik itu dilihat dari visi misi atau pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh sekolah tersebut atau prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh sekolah tersebut. Pempublikasian ini sangat berguna untuk menarik minat orang tua atau peserta didik baru dalam menentukan sekolah mana yang ingin dimasukinya. Jika sekolah tersebut bagus atau banyak prestasi dan keunggulan, maka pastinya orang tua akan memasukkan atau menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu mempersiapkan formulir pendaftaran yang akan diisi oleh orang tua atau wali murid. Yang ketiga, menerima atau melayani pendaftaran. Setelah orang tua atau wali murid diberikan formulir pendaftaran, maka jika ada yang tidak diketahuinya atau tidak dimengerti oleh orang tua tersebut, maka mereka bisa menanyakannya kepada panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang keempat, melaksanakan penyaringan. Maksudnya adalah dari seluruh siswa yang mendaftar tentu akan disaring atau dipilih mana-mana saja peserta didik yang sudah memenuhi kriteria penentuan penerimaan murid baru. Kemudian akan dilakukan pengumuman calon peserta didik yang akan diterima. Jika banyak peserta didik yang mendaftar dan disaring, kemudian pastilah akan ada peserta didik yang diterima. Maka siswa tersebut harus mendaftarkan ulang dirinya untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Maka proses selanjutnya yaitu adalah anak tersebut akan berorientasi dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Adapun instrumen atau alat peraga yang digunakan itu ada yang pertama catatan untuk siswa di sekolah yang mencakup buku induk. Buku induk ini merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat data dan semua informasi yang mencakup data mahasiswa. Yang kedua ada buku klopper. Buku klopper ini adalah berfungsi untuk membantu buku induk dalam memuat data-data yang penting. Yang ketiga ada catatan dan tata tertib sekolah. Apa-apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua catatan siswa untuk masing-masing kelas yang berisi buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk dan buku presensi kelas. Buku presensi ini mencakup gambaran keadaan jumlah siswa di sekolah. Yang selanjutnya yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir ini dibuat untuk mengandalkan keaktifan siswa dalam mengikuti aktivitas di sekolah. Selanjutnya itu ada buku catatan bimbingan, yaitu cara bagaimana murid tersebut menjalani kehidupannya di dalam sekolah.
data siswa tersebut sudah kita satukan menjadi satu hal untuk diartikan. Peran selanjutnya itu peran guru dalam proses administrasi peserta didik. Itu tidak hanya dalam proses belajar mengajar saja, tetapi guru juga berperan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru. Sehingga guru perlu ditugaskan untuk menjadi penerimaan murid baru supaya dia bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut dan mencatat laporan pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, peran peserta didik baru peran guru juga menciptakan suasana yang mendorong motivasi seorang murid untuk lebih aktif dan berprestasi. Dan yang terakhir perannya yaitu adalah untuk membentuk disiplin sekolah, karena sekolah tersebut merupakan awal dari pembentukan suatu karakter siswa, sehingga di sini guru berperan penting